Dari sini saya fokusnya itu di CTR. Wah, udah ganti konten. Ya, ini fixnya itu ganti konten. Setelah saya ganti konten, sudah saya bahas kan masalah konten tersebut di bagian member area. Nah, ketika saya ganti konten dengan cara saya, alhasil, alhamdulillah teman-teman ya, ada sedikit peningkatan. Ini persentase teman-teman ya. Untuk persentasenya, total klik dibagi tayangan dikali 100, hasilnya itu CTR. Berarti yang orang ngeklik 100% itu ngeklik manusia gitu kan, bukan robot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin membahas glosarium ataupun istilah dasar data metrik iklan yang ada pada campaign TikTok Ads. Data metrik iklan ini perlu teman-teman ketahui. Kalau misalkan nggak tahu, kedepannya teman-teman itu bakalan bingung apa yang harus dilakukan ketika sudah iklannya berhenti. Contoh studi kasus yang sering dialami. Kita ngiklan di hari ini dengan budget 200.000. Iklannya udah habis, biaya iklannya udah habis 200.000. Datanya udah muncul. Pertanyaan saya, apa yang akan kalian lakukan? Bingung dong, mau ngapain lagi gitu kan? Selain buat campaign baru, ganti konten, terus buat demografi lagi ataupun ganti demografi, naikkan biaya iklannya. Itu memang benar teman-teman ya. Tapi percuma kalau misalkan kita nggak baca data metriknya. Nah, kalau misalkan kita udah bisa baca data metriknya, maka akan gampang apa yang harus diperbaiki untuk iklan selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang akan kita bahas. Terus, data metrik itu apa aja, Dang? Nah, data metrik itu seperti CPC, tayangan, konversi, CPM, terus CTR, CPR, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalkan kita tahu istilahnya, bahkan tahu cara kerjanya, insya Allah teman-teman itu bisa optimasi sendiri akun iklannya. Dan sudah saya alami juga teman-teman ya. Nah, video ini saya buat untuk teman-teman agar bisa meminimalisir kerugian beriklan di TikTok Ads. Ya capek juga kan kalau misalkan kita ngiklan tiap hari boncos. 200.000 lagi buat besok boncos. 200.000 lagi buat besok boncos. 5 kali boncos itu udah 1 juta tuh teman-teman ya keluar. Bayangin kalau misalkan kita ngiklan di marketplace itu udah dapat cuan mungkin ya. Kalau misalkan dengan budget 1 juta beriklan. Dan izinkan saya di video ini untuk memberikan pemahaman tentang istilah data metrik yang sudah saya pelajari dan sudah saya praktekkan. Kalau misalkan istilah yang saya sampaikan kepada kalian ada yang tidak sinkron ataupun yang kurang tepat, silahkan koreksi di kolom komentar. Oke? Nah, di video ini apa saja yang akan saya bahas? Di video kali ini saya akan membahas tentang tabel data metriknya. Terus yang kedua kita akan bahas istilah-istilahnya itu apa aja gitu kan. Terus yang ketiga kita akan mulai coba analisis. Dan yang keempat kita akan lihat rumusnya itu seperti apa aja sih untuk bisa mendapatkan data metriknya. Contohnya, data CPA ini dari mana? Nah, kita akan lihat teman-teman ya rumusnya itu seperti apa. Oke, kita langsung saja mulai ya. Nah, kita akan masuk ke bagian tabel. Nah, ini adalah tabelnya. Tabelnya ini saya buat sendiri teman-teman ya. Nah, di sini ada bagian data basic data metrik dan di bagian sini ada yang namanya itu definisi. Untuk basic data metrik, di sini ada klik, konversi, cost per 1000, CPA, CPC, CPM, CTR, CPR, frekuensi, impresi, reach, real time konversi, real time CPA, real time CPR, dan total cost. Nah, di bagian definisinya, di sini ada English version dan Indo version. Nah, yang akan saya bahas di sini nggak bakalan semuanya, tapi yang akan saya bahas cuman ini aja. Ini adalah data metrik yang penting, yang mungkin sering digunakan untuk analisis iklan ataupun optimasi iklan. Kita akan mulai dulu dari pembahasan CPA. Di video sebelumnya sudah saya sering bahas ya masalah CPA itu. Kok bisa langsung nyasar ke CPA gitu kan? Nah, karena tujuan saya itu untuk ngelihat CPA yang paling rendah itu berapa. Nah, terus kalau misalkan udah dapet CPA paling rendah, mau diapain? Nantinya saya akan gunakan untuk biaya iklan manual, bukan biaya iklan otomatis. Ya capek juga lah kalau misalkan kita budget 200.000 biaya iklan otomatis. Bakalan cepet habisnya teman-teman ya. Jangankan di TikTok, di marketplace aja iklan otomatis itu bakalan cepet habisnya. Nah, jadi winningnya itu kayak gitulah kalau saya mah ya. Cari CPA yang paling rendah terus langsung digunakan untuk iklan manual. Nah, CPA, cost per akuisisi. Penjelasan bahasa Indonesianya itu seperti ini. Jumlah rata-rata uang yang Anda habiskan untuk sebuah konversi dihitung sebagai biaya dibagi konversi ataupun install. Nah, itu untuk CPA ya. Nah, CPA ini adalah datanya, teman-teman ya. Data iklan yang sudah saya masukkan ke sini ataupun saya rekap, teman-teman ya. Nah, di sini ada CPA ya. Di sini CPA-nya, di sini juga CPA-nya, dan di sini juga CPA-nya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini datanya itu gak saya input semuanya. Saya input yang paling penting menurut saya ya, agar mudah untuk dianalisis. Nah, pertama, di bagian kampanye, ini CPA-nya itu 133.000. Ya, bayangin per kliknya itu 133.000. Waduh, kan rugi teman-teman ya kalau misalkan kayak gitu. Ya bagus kalau misalkan
CPA-nya itu 133.000 tapi kompresinya itu 1.000. Wah, untung kalau misalkan kayak gitu, teman-teman ya. Nah, dari sini saya coba perbaiki ya dengan membaca data ini ya yang ada pada bagian CPC sampai CPR. Setelah menemukan datanya, oh ini yang harus saya perbaiki. Maka di sini saya buat lagi teman-teman ya iklannya dengan budget 600.000. Di sini closingnya itu 13 ya, tapi CPA-nya itu udah mulai rendah. Nah, ini udah lumayan lah dibilangnya ya dibandingkan dengan kampanye yang sebelumnya. Terus di sini saya analisis lagi, pasti saya menemukan CPA yang paling rendah. Betul saja teman-teman ya. Di sini saya mendapatkan di sini saya mendapatkan CPA kisaran 20.000 teman-teman ya, dan menurut saya ini bagus banget. Nah, CPA ini nantinya untuk iklan kedepannya saya akan gunakan untuk bid manual, jadi lebih murah lah intinya kayak gitu ya. Paham mungkin ya untuk CPA ini. Kita lanjut ke bagian CPC, cost per click. Nah, bahasanya ataupun istilahnya itu penjelasan lah intinya, jumlah rata-rata uang yang Anda habiskan untuk sebuah klik. Nah, CPC ini kayak gini ya teman-teman. Kalau misalkan analisis CPC itu saya ngelihatnya itu kalau ya 1.000 itu berarti 1.100 itu berarti normal teman-teman ya. Semakin rendah maka akan semakin bagus ya ke kliknya menurut saya teman-teman ya. Bisa lihat juga di bagian sini ya, ini ada 1.000 ya. Jadi mentoknya itu CPC saya itu di 1.100. Paling tinggi mungkin lihat di bagian grupnya itu kisaran ya 1.400-an lah, 1.500 teman-teman ya. Ini kan beda ya, ini grup iklan dan ini kampanye. Untuk kampanye ini sehat ya iklannya, tapi untuk grup iklannya ini nggak sehat nih sebagian teman-teman ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada yang namanya itu CPM, cost per mile. Cost per mil teman-teman ya, jumlah rata uang yang Anda belanjakan per 1.000 tayangan. Nah, ini di sini ya teman-teman, CPM itu seperti ini ya. Ini CPM ya, 16.000, terus ini juga ada 14.000, di sini ada 29.000-an. Nah, di bagian grup iklan itu bakalan beda lagi CPM-nya teman-teman ya, karena kan grup iklan itu mencakup seperti demografi, terus kontennya, terus usianya, dan biaya iklannya gitu kan. Nah, bakalan beda pastinya dari kampanye ke grup iklan. Jadi seperti inilah ya hasilnya itu. Oke, lanjutkan teman-teman ya. Nah, di sini ada yang namanya itu CTR, click through rate. Ya bahasanya itu kayak gitu. Kalau misalkan salah, coba diperbaiki ya. CTR, ini kalau misalkan teman-teman blogger, mungkin tahu lah ya peran CTR ini seperti apa. Nah, penjelasannya, persentase frekuensi orang melihat iklan Anda dan melakukan klik. Nah, penjelasan CTR itu di sini ya. Nah, ini CTR teman-teman ya. Ini bukan semacam angka, tapi ya angka juga sih. Cuman di sini CTR itu lebih ke persentase gitu kan. CTR dan CPR itu persentase. Beda lagi kalau misalkan CPC, CPM, dan CPA itu berupa angka ataupun nominal. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir adalah CPR, persentase. Persentase hasil yang Anda capai dari semua klik pada iklan Anda. Nah, ini adalah CPR teman-teman ya, seperti ini. Terus pertanyaan nih, ini kan udah dibahas teman-teman ya. Kita akan langsung masuk aja ya ke bagian data metrik iklan punya saya. Nah, di sini warnanya itu ada dua ya. Yang pertama itu CPR dan CTR. Ini warnanya itu hijau dan yang bagian CPA-nya itu hijau muda. Nah, kenapa saya kasih tanda ini? Karena ini peran penting, teman-teman ya. Coba deh saya perhatikan ya. Saya coba perhatikan beberapa hari yang lalu di bagian CPR-nya. Saya cuma memperhatikan di bagian kampanye, belum memperhatikan di bagian grup iklannya. Di bagian kampanye, ini CPR-nya kecil dan CTR-nya di angka 1%, konversinya bakalan jelek. Tapi di bagian sini, konversinya di angka 2,5 ke atas, intinya 2% ke atas, maka akan bisa mendapatkan konversi yang lebih bagus. Dan CTR-nya itu akan naik ya teman-teman ya, CTR-nya itu naik ke angka 1,5-an. Nah, ternyata ada yang lebih bagus lagi gitu kan. CTR di angka 2% dan CPR di angka 5%, maka akan bisa mendapatkan konversi bagus plus CPR itu bakalan rendah. Nah, ini yang sudah saya lihat teman-teman ya. Jangan kalau misalkan salah dikoreksi. Nah, tujuan saya untuk analisis ataupun untuk optimasi agar bisa mendapatkan CPA paling rendah. Ini asumsi saya pribadi, kalau misalkan salah silahkan koreksi pokoknya ya. Ketika saya beriklan di TikTok Ads, yang saya perhatikan itu ya ketiga ini ya. Jadi yang kemarin saya bilangnya itu CPM ya, kalau nggak salah itu CPM paling rendah ataupun tinggi ya, itu bakal menghasilkan konversi ataupun CPA yang rendah juga. Nah, ternyata setelah saya optimasi lagi ada di bagian CTR dan CPR. Sebetulnya ini berpengaruh teman-teman ya, berpengaruh. Cuman yang saya analisis itu sekarang lebih ke sini ya, ke CTR dan CPR. Di sini CPR 0,92 udah pasti bakalan jelek. Di bagian grupnya pun sama ya. Di sini 0,74 dan 0,74.
ya pasti jelek teman-teman ya, konversinya itu bakalan 1. Jadi untuk bisa mendapatkan konversi di atas 5 pitches-an lah ya, ataupun minimalnya 10 pitches, itu CPR-nya itu di angka 3%-an pastinya ya menurut saya. 3%-an ataupun 5%. Apalagi 5% itu cukup bagus ya. Untuk iklan TikTok Shop Purchase ya, bukan untuk iklan TikTok Ads. TikTok Ads itu iklan yang diarahkan ke landing page, itu bakalan beda teman-teman ya. Nah, dari situ saya lihat dulu, wah ini CPR teman-teman ya. Ini 0,92. Kita balik lagi ke sini. CPR itu maksudnya apa ya? Persentase hasil yang Anda capai dari semua klik. Nah, berarti berpengaruh dengan yang namanya itu CTR. Klik atau lag ya ini ya. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman ya, CTR ini apa maksudnya? Nah, kita akan lihat di sini persentase frekuensi orang melihat iklan Anda dan melakukan klik. Nah, berarti di sini ada hubungannya dengan CPM dan tayangan, bahkan dengan CPC. Pokoknya hampir semua lah ya berhubungannya. Nah, kita bisa lihat dari sini, wah CPC-nya udah lumayan 1000 gitu kan. Ini cara saya optimasi ya. Ini CPM-nya itu 14.000. Coba kita biarkan saja gitu kan. Terus ini tayangannya 27.000. Ya udah pasti kalau misalkan tayangan lebih besar, maka akan bisa menghasilkan prospek yang lebih bagus teman-teman ya, ataupun bisa menghasilkan konversi. Nah, dari sini saya fokusnya itu di CTR. Wah, udah ganti konten. Ya, ini fixnya itu ganti konten. Setelah saya ganti konten, sudah saya bahas kan masalah konten tersebut di bagian member area. Nah, ketika saya ganti konten dengan cara saya, alhasil alhamdulillah teman-teman ya, ada sedikit peningkatan. Yang pertama di bagian CPR-nya berubah menjadi 2,5 yang asalnya 0,92. Artinya kontennya itu cukup menarik dan bisa call to action dari calon pembeli ke iklan saya. Ya, ini menarik nih iklannya, diklik gitu kan, diklik, pas dilihat klikannya, wah lagi promo, dibeli langsung. Contohnya kayak gitu ya, kasarannya gitu kan. Nah, dari sini saya coba ya perhatikan juga CPR-nya 2,5%. Oh, untuk bisa mendapatkan konversi yang cukup bagus, itu CPR-nya itu di 2%-an. Kalau misalkan CPR 0% ataupun 1% itu udah pasti jelek. Nah, itu anggapan saya teman-teman ya. Terus di bagian sini CTR-nya itu 1,39%. Ada agak sedikit naik ya, berapa persen nih? Agak sedikit naik. Berarti ya ada ketertarikan gitu kan dengan budget 600.000. Tapi ini menurut saya masih boncos teman-teman ya. Lalu di sini saya coba perbaiki lagi gitu kan, mana nih yang salahnya gitu kan. Ketika saya coba perbaiki ya dengan ngelihat dari data ini CPA, terus CPR dan CTR ini, maka di sini alhamdulillah saya mendapatkan ternyata beginilah cara saya iklan. Saya melakukan ini dan itu gitu kan. Nah, di sini saya mendapatkan CPR lebih tinggi 5% dan di sini mendapatkan konversi 10 dan mendapatkan CTR 2,48%. Meskipun konversinya ini enggak gede, tapi di sini saya tahu caranya, teman-teman ya. CPR minimalnya itu 5%, maka akan menghasilkan konversi yang bagus. Apalagi CTR-nya itu lebih dari 1%. Di angka 2%-an CTR dan CPR, maka akan mendapatkan CPA. Pengaruhnya itu ke CPA ya menurut saya. Akan drop teman-teman ya, akan lebih murah. Nah, contohnya ini 20.000. Nah, caranya itu seperti itu ya untuk optimasi iklan. Terus pertanyaannya yang terakhir, dari mana data iklan ini? Dari mana 20.000 ini? Nah, pastinya teman-teman itu bertanya-tanya kan, ini hasilnya dari mana sih, Dang? Nah, ini ada rumusnya teman-teman ya untuk bisa ngebaginya gitu kan. Dan saya juga nggak bakal langsung lihat kayak gini, oh ini nih 2,5%, udah langsung perbaiki iklan. Enggak, saya cari dulu teman-teman ya, 2,5% ini dari mana gitu kan. Nah, ini adalah rumusnya ya. Bisa teman-teman catat atau mungkin nanti saya share aja ya untuk datanya ya. CPA rumusnya itu seperti ini, total biaya konversi sama dengan hasil CPA. Total biaya dibagi konversi maksud saya ya. Hasilnya itu CPA. Nah, ini ya total biaya 200.000 teman-teman ya, total biayanya itu 200.000 dibagi dengan tadi apa sih konversi ya 10, maka akan menghasilkan CPA-nya itu segini teman-teman ya, 20.000, 46.000 dan 133.000. Berarti di sini hubungannya itu biaya iklan dengan penjualan ya, dengan budget. Nah, 200.000 ini harus balik modal gitu kan. Intinya harus balik modal dulu deh. Balik modal iklan lah paling pentingnya. Kalau misalkan lebihnya berarti untung buat kita. Nah, terus selanjutnya di sini ada yang namanya itu rumus CPC teman-teman ya. Nah, kalau CPC ini saya nggak terlalu diperhatikan ya, tapi insya Allah kedepannya juga saya akan coba perhatikan semuanya. Total biaya dibagi dengan total klik, maka hasilnya itu CPC. Nah, untuk hasil CPM, total biaya dibagi total tayangan dikali 1000. Kan 1000 ya, 1000 ini dari mana dong? Dari sini teman-teman ya, dari impresi. Ya, penjelasan itu di sini ya, per 1000 tayangan. Terus, yang bagian CTR ya, ini persentase teman-teman ya. Untuk persentasenya, total klik dibagi tayangan dikali 100, hasilnya itu CTR. Berarti yang orang ngeklik 100% itu ngeklik manusia gitu kan, bukan robot. Nah, di sini ya rumus itu kayak gitu, total klik dibagi dengan tayangan. Berarti ini ya total klik
Nah, total klik ya 169 dibagi dengan tayangan 6.826. Nah, hasilnya itu bakal menghasilkan CTR seperti ini. Nah, berarti hubungannya di sini nih. Tayangan yang bagus akan menghasilkan klik yang berkualitas. Kayak gitu teman-teman ya. Tayangannya itu waduh bagus ya 6.000 tayangan, tapi tertarik tuh. Ya, 169 orang itu tertarik. Apalagi kalau misalkan 200 orang. Semakin tinggi klik, maka akan menghasilkan CTR yang lebih tinggi. Nah, CTR ini akan berpengaruh ke CPR. CPR akan berpengaruh ke konversi. Selanjutnya akan berakhir di CPA. Kayak gitu. Paham kan dari sini teman-teman ya? Nah, terus terakhir di sini ada yang namanya itu CPR. Nah, ini CPR ini rumusnya ya. Rumusnya itu seperti ini. Konversi dibagi total klik dikali 100. Konversi dibagi total klik. Nah, kita akan lihat konversi dibagi total klik teman-teman ya, maka akan menghasilkan CPR. Nah, kalau misalkan ininya rendah teman-teman ya, ininya rendah misalkannya itu ya anggaplah 1, maka ini berpengaruhnya itu di bagian klik. Ya, ini kliknya jelek nih, apa yang harus diperbaiki gitu kan. Balik lagi, rumusnya itu seperti apa? Kita lihat klik-klik di mana nih? CPC berarti ya berpengaruh di CPC. CPC, nah ini dia teman-teman ya, CPC. Kita lihat nih CPC-nya itu seperti apa rumusnya. Rumusnya itu total biaya dikali klik. Oh, di biaya teman-teman ya. Di sini misalkan ya, ini harus naikkan nih, coba kita naikkan dulu gitu kan, apakah bagus tuh pun enggak, soalnya kontennya udah lumayan. Nah, dari situ kita harus coba perbaiki ya, seperti itu. Nah, itu mungkin yang sedikit saya sampaikan kepada teman-teman tentang istilah ataupun data metrik yang menurut saya ini penting banget saya sampaikan kepada teman-teman. Meskipun ya istilah ini nggak penting juga ya buat sebagian orang. Ya kalau misalkan kita nganggapnya itu ya udahlah, yang penting kan konten dan biayanya gitu kan. Tanpa konten kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Ya itu terserah teman-teman ya. Namun di sini saya hanya ingin memberikan informasi tersebut kepada kalian yang pengen belajar di TikTok Ads. Tujuannya itu biar nggak bingung nantinya ya, biar bisa optimasi iklan sendiri kayak gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kesimpulannya nih, untuk kesimpulannya video ini buat teman-teman, kalau misalkan mau ngiklan di TikTok Ads, usahakan untuk baca dulu ini ya, istilah-istilah ini. Dari mulai tayangan, klik, CTR, konversi, CPA, dan CPR. Lihat dari mana datanya gitu kan. Kalau misalkan di sini itu 1%, maka apa yang harus diperbaiki? Apakah tayangannya, ataupun kliknya, ataupun biaya iklannya? Ya fokus di sini teman-teman ya, untuk melihat nanti hasilnya. Ini CTR-nya 1%, kenapa ya? Mana yang salah? Kita lihat rumusnya seperti apa gitu kan. Nah, kita fokus ke rumus ini, habis itu kita aplikasikan. Kalau misalkan ketemu hasilnya, oh betul, ternyata di sini masalahnya itu di konten. Baru teman-teman itu langsung buat konten yang bagus, iklankan. Nah, kalau misalkan udah ketemu masalahnya, kita kan bakal pede yang iklan. Kalau misalkan nggak ketemu masalahnya, nggak bakalan pede iklan tuh, yakin saya. Contohnya aja kalau misalkan kita boncos deh 200.000, dapat konversi segini gitu kan, 3. Aduh bingung nih apa yang harus diperbaiki, ya udahlah coba aja dulu iklan. Itu kan udah dalam hati itu udah benar-benar gak yakin gitu kan. Nah kalau misalkan gak yakin, maka hasilnya juga nggak bakalan yakin teman-teman ya. Tapi kalau misalkan udah dioptimasi, ya udah ini yakin nih saya dapat konversi 20. Nah keyakinan itu bisa mendapatkan yang maksimal nantinya. Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, langsung saja tanyakan saya di Telegram ataupun di Instagram saya. Silakan klik link di bawah. Dan untuk teman-teman yang pengen belajar ataupun pengen baca-baca tentang TikTok Ads ini, ada di website saya. Silakan klik juga linknya, itu ada di bawah. Oke, itu saja mungkin ya video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.